Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, channel ini adalah channel yang mengungkap nama dan istilah dalam Islam oleh Andi Jastriyah. Sebelum lanjut, alangkah baiknya di like, subscribe, komen, dan share channel ini, agar kami lebih bersemangat membuatnya. Dan konten kali ini dibaca dengan memakai aplikasi suara sehingga suaranya seperti suara robot. Istilah Nasara dalam Islam. Dikutip dari buku Nama dan Kata dalam Al-Quran Pembahasan dan Perbandingan karya Ali Auda halaman 568 disebutkan. Kata Nasara, bentuk jamak dari Nasrani, yang berarti mereka yang beragama Kristen. Dikatakan Nasara atau Nasrani karena Isa Al-Masih biasa tinggal di Nasirah, atau Nazaret, sebuah kota di Palestina. Kata ini dalam Al-Quran terdapat dalam 13 ayat dengan 14 kata dalam surah Al-Baqarah ayat 62, 111, 113, 120, 135, dan 140. Surah Al-Maidah ayat 14, 18, 51, 69, dan 82, Surah At-Taubah ayat 30, dan Surah Al-Hajj ayat 17, dan pertama kali dalam Al-Baqarah ayat 62. Dalam Perjanjian Lama tidak sebutkan, adanya hanya dalam Perjanjian Baru, pertama kali dalam Matius 2. 23. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Tidak semua sebutan Hud Yahudi dan Nasara di dalam Quran dialamatkan kepada semua umat Yahudi dan Kristiani di dunia, tetapi tergantung pada sebab-sebab ayat itu diwahyukan, peristiwa dan kasus yang terjadi. Dalam ayat di atas misalnya, kata para mufasir, mengenai teman-teman Salman Farisi, orang-orang terpandang di Jundi Sabur atau Sikh. Salman menanyakan kepada Nabi tentang mereka yang dulu ia seagama dengan mereka, serta menerangkan mengenai cara-cara mereka beribadah. Lalu turunlah ayat ini Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Mengenai ayat orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sebelum kau ikuti agama mereka, sampai ayat. Mereka yang kami beri kitab yang membacanya sebagaimana mestinya, merekalah percaya kepadanya dan barang siapa mengingkarinya mereka yang rugi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 120-121. Ayat-ayat ini berhubungan dengan orang yang Yahudi Madinah dan Nasrani Najran Yaman. Melihat kebanyakan orang Arab masih menyembah berhala, orang Yahudi dan Nasrani menganggap ilmu pengetahuan mereka mamang terlalu picik. Mereka menginginkan semua orang di sekitar mereka menjadi pengikut-pengikut agama Musa atau Isa. Apalagi setelah Muhammad datang membawa agama Tauhid, yang dalam waktu begitu singkat mendapat sebutan yang luar biasa, tanpa mereka pelajari sungguh-sungguh agama baru itu, mereka sudah tidak senang. Lebih-lebih setelah Nabi hijrah ke Madinah, dengan wahyu Allah memerintahkan kepada Nabi mengarahkan kiblat salat dari Baitul Muqaddas di Yerusalem ke Masjidil Haram di Mekah, sesuai dengan keinginan Nabi. Kami melihat mukamu menengadah ke langit maka akan kami arahkan engkau ke kiblat yang kau sukai, arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram dan dimanapun kamu berada arahkanlah wajahmu ke sana. Dan mereka yang telah diberi kitab mengetahui bahwa itulah kebenaran dari Tuhan dan Allah tiada lalai akan segala yang mereka perbuat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Perpindahan arah kiblat ini berarti lebih memperdekat hubungan rohani Muhammad dan umatnya dengan Ibrahim yang di masa silam telah membangun Ka'bah di Masjidil Haram itu. Bagaimanapun juga kalangan Yahudi dan Nasrani tidak akan senang sebelum Muhammad sendiri ikut mereka. Begitu juga dengan Yahudi dan Nasrani, dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 67, Ibrahim bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani, tetapi ia orang yang hanif teguh beriman, dan seorang muslim tunduk kepada kehendak Allah dan tidak termasuk golongan musyrik. Ayat ini mengacu kepada Yahudi Madinah dan Nasrani Najran. Zuhaili Tafsir Al-Munir berpendapat, bahwa memang tidak ada perbedaan pendapat tentang orang-orang Nasrani dan Yahudi itu termasuk ahli kitab, oleh karena itu, makanan ahli kitab halal untukmu, dan makananmu pun halal untuk mereka. Perempuan-perempuan terhormat yang beriman, halal kamu kawini, juga perempuan-perempuan terhormat di kalangan yang telah menerima kitab sebelum kamu, selama kamu memberi mereka mas kawin dengan maksud menikah secara terhormat, bukan untuk berzina dan bukan pula menjadikan mereka perempuan piaraan. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Kepada mereka hanya dikenakan jizyah. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 2. Tetapi perbedaan pendapat mengenai kaum Sabi'in, mereka termasuk ahli kitab atau bukan.
Mengutip tafsir Qurtubi, ia menyimpulkan bahwa kaum Sabi'in adalah muwahhidun, berpegang pada tauhid dan tidak nyekutukan Tuhan. Sebutan Nasara atau Nasrani ini tidak lepas hubungannya dengan kaum Yahudi dan kaum Sabi'in. Dari hasil penelitian-penelitian yang belakangan memperlihatkan, antara lain disebutkan dalam tafsir Yusuf Ali bahwa mereka merupakan suatu masyarakat agama di bagian hilir Irak, dekat Basrah. Juga mereka disebut orang-orang Sabia dan Nasoret Mandaya, atau Kristen sect. John Santo Yahya, mereka menamakan diri golongan Gnostik, sebuah aliran dalam Kristen yang percaya bahwa benda materi itu berbahaya dan penyelamatan didapat hanya dengan jalan makrifat rohani. Pakaian mereka serba putih. Mereka percaya pada pembaptisan yang berulang-ulang ke dalam air. Kitab suci mereka Ginza dalam logat bahasa Arami. Mereka mempunyai teori tentang gelap dan terang seperti dalam ajaran Zoroaster. Mereka menamakan setiap sungai itu Yordan. Mereka hidup damai dan harmonis dengan tetangga-tetangga mereka kaum muslimin. Mereka serupa dengan Sabi'in yang disebutkan dalam Quran, tetapi barangkali bukan mereka. Orang Sabia semu, Pseudo-Sabians di Haran, yang dalam tahun 830 Masehi menarik perhatian Khalifah Ma'mun ar-Rasyid karena mereka berambut panjang dengan pakaian yang khas, barangkali mereka memakai nama itu seperti yang ada di dalam Quran supaya mereka berhak menuntut kedudukan sebagai ahli kitab. Mereka orang Suria penyembah bintang dengan kecenderungan Helenisme seperti orang Yahudi semasa Nabi Isa. Masih disangsikan sekali apa mereka berhak disebut ahli kitab dalam pengertian istilah yang sesungguhnya. Tetapi dalam hal ini saya, Ali Audah, berpendapat meskipun banyak para ahli yang akan menolak bahwa istilah ini dapat diperluas dengan jalan kias sehingga mencakup mereka yang masih kuat sebagai pengikut-pengikut Zoroaster, Veda, Buddha, Konghucu dan guru-guru ajaran moral yang lain. Ada lagi golongan lain yang disebut orang Sabaya yang memainkan peranan penting dalam sejarah tanah Arab dahulu kala, yang diketahui melalui prasasti-prasasti dalam suatu alfabet yang serumpun dengan abjad Funisia dan Babilonia. Mereka mempunyai sebuah kerajaan yang sudah maju sekali di Yaman dalam kawasan Arab Selatan kira-kira 800–700 sebelum Masehi, yang mungkin berasal dari Arab Utara. Mereka menyembah planet-planet dan bintang-bintang, bulan, matahari dan Venus. Boleh jadi Ratu Saba, Sheba, dapat dihubungkan kepada mereka. Mereka takluk kepada Abisinia dalam tahun 350 Masehi dan kepada Persia tahun 579 Masehi. Ibu kotanya di dekat San'a. Mereka mempunyai bangunan gedung-gedung yang indah-indah, dengan lengkungan-lengkungan runcing yang jelas sekali.